dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya dengan sangat sukacita menyapa Bapak Ibu saudara pada pagi hari yang indah ini. Dan saya berterima kasih kepada gereja melalui Ibu Pendeta dan Majelis yang memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan bagi kita bersama di tempat ini. Walaupun ibadah secara online, tapi saya percaya Tuhan mempersatukan hati kita di dalam persekutuan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan bawakan firman yang saya beri tema mendengar firman Tuhan dan menjadi pelakunya, yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai 15. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara ke dalam suatu kenyataan bahwa sesungguhnya seumur hidup kita, dari kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, kita selalu mendengarkan omongan orang lain, baik itu nasihat, masukan, kritik, ataupun kemarahan orang-orang dalam kehidupan kita. Sejak kita kecil, kita mendengarkan nasihat orang tua untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baik, menjadi anak yang baik. Setelah kita remaja dan hidup dalam masa muda, kita mendengarkan teman kita, sahabat kita, orang yang kita kagumi, ataupun pasangan kita, pacar kita, begitu teman-teman anak muda. Dan setelah kita dewasa, di usia yang matang, kita memilih rumah tangga, kita mendengar pasangan kita. Kita saling mendengar dengan pasangan kita untuk kebahagiaan dalam rumah tangga dan keluarga. Dan juga dimanapun kita bekerja dan berusaha, di situ juga kita mendengarkan apa yang menjadi masukan dari rekan kerja kita, sehingga kita bisa mencapai sukses di dalam karir dan pekerjaan yang kita lakukan. Dan pada akhirnya di masa tua kita, di usia senja kita, kita masih mendengar omongan dari keluarga kita, anak cucu kita, bagaimana mereka menasihati kita untuk berhati-hati karena fisik kita yang sudah menurun. Dan juga kita seringkali di masa tua mendengarkan nasihat dokter supaya kita menjaga kesehatan dan tetap bugar di usia kita yang lanjut. Bayangkan saudara, bagaimana bila kita mendengarkan suara Tuhan di dalam firman-Nya, seperti kita mendengar orang-orang tersebut. Tentu bukan hanya kehidupan baik yang kita dapatkan, tetapi juga keselamatan. Karena hanya di dalam Tuhan, melalui firman-Nya kita dapat diselamatkan. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan, apa yang Yesus katakan dalam perumpamaannya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 15. Injil Lukas dituliskan oleh generasi Kristen yang ketiga yang berlatar belakang Yunani. Jadi Yunani pada saat itu dengan peradaban Helenisnya sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada waktu itu, termasuk juga penulisan firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas terdapat kata-kata yang sangat indah di dalam kalimat-kalimat yang artistik yang bisa kita lihat di dalam perumpamaan. Dan Injil Lukas berisikan undangan keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus dengan karya keselamatan dalam penyaliban yang dilakukan. Dan umat pada waktu itu meneladani Yesus dalam pertumbuhan iman mereka, dan penyaliban Yesus adalah jalan kemuliaan untuk menyelamatkan kehidupan mereka pada konteks penulisan Injil Lukas pada waktu itu. Kembali kepada pembahasan firman Tuhan kita bisa melihat ada dua kejadian di situ. Pertama, bagaimana Yesus mengabarkan firman melalui sebuah perumpamaan kepada orang banyak pada waktu itu. Perumpamaan, bila kita artikan, adalah suatu upaya untuk menggambarkan suatu situasi secara nyata yang sedang terjadi dengan cerita-cerita berdasarkan kebiasaan-kebiasaan atau konteks-konteks yang terjadi yang sering dilakukan pada masyarakat, sehingga orang pada waktu itu bisa lebih mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Dalam perumpamaan tersebut, Yesus sangat mengenal bagaimana kehidupan pertanian di sana, dan Yesus mengetahui bagaimana respon jemaat pada waktu itu, termasuk
orang-orang yang sudah dekat dengan Yesus, bagaimana mereka menerima firman dalam hidup mereka. Setelah perumpamaan tersebut, Yesus menegaskan kembali bahwa siapa yang mempunyai telinga hendaklah dia mendengar. Itu artinya Yesus tidak ingin apa yang dia sampaikan itu lewat begitu saja, tetapi dia ingin firman itu ada di hati kita dan kita imani dalam kehidupan kita. Dan ada juga kebingungan dari murid-murid Yesus tentang makna dari apa yang disampaikan Yesus dalam perumpamaannya. Dan muncullah pertanyaan dari mereka. Dan Yesus menjawab dengan kata-kata yang syarat dengan makna, bahwa para murid atau engkau sudah mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi mereka yang tidak mendengar tidak akan mengetahuinya dan tetap menganggap itu sebagai perumpamaan yang membingungkan mereka. Mengetahui rahasia kerajaan Allah itu bisa kita artikan sebagai bagaimana murid-murid pada waktu itu memiliki iman. Jadi bagaimana firman tersebut di dalam perumpamaan itu bisa diterima atau tidak, itu tergantung iman. Apakah kita memiliki iman atau tidak. Maka hanya dengan iman kita dibenarkan, sesuai yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 28, saudara. Selanjutnya kita masuk pada kejadian yang kedua di dalam pembahasan firman kita, yaitu isi dari perumpamaan tentang seorang penabur tersebut. Tentu seperti yang saya katakan tadi, Yesus sudah sangat mengenal bagaimana pertanian pada waktu itu, dan dia dengan sangat baik menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat pada waktu itu melalui sistem pertaniannya. Bagaimana Yesus dengan sangat baik menggambarkan bahwa ada benih yang terjatuh di pinggir jalan. Yesus sangat memahami bagaimana jalan tersebut adalah tempat yang sangat rentan dilalui oleh orang, berlalu lalang burung atau hewan-hewan apapun yang dengan sangat mudah akan merusak dan memakan benih tersebut. Dan itu diartikan Yesus sebagai iblis. Iblis adalah musuh utama dari Tuhan dan musuh utama dari firman. Jadi iblis tidak senang, dan pasti iblis ya yang pertama, biar kita tidak waspada, yang pertama akan merampas firman tersebut dari kehidupan kita. Yang kedua, ada benih yang terjatuh di tanah yang berbatu. Yesus tahu kontur tanah sana yang sangat berbatu, di mana benih itu tersebut jatuh dan tidak akan berakar dan tidak akan mendapatkan air, sehingga pada akhirnya akan mati. Itulah pencobaan yang membelenggu kehidupan kita, di mana bila kita tidak memiliki akar dan memiliki fondasi iman, kita akan mati juga dan akhirnya meninggalkan Tuhan dan mencaci maki Tuhan dan berbalik ke arah yang lain menuju kesesatan. Yang ketiga, ada benih yang jatuh di antara semak belukar yang berduri. Tentu Bapak Ibu bila bertani pasti menginginkan tumbuhan yang bersih, membersihkannya dari semak belukar, ilalang. Dan apa jadinya bila apa yang kita tanam itu tumbuh bersama duri dan semak-semak? Tentu tidak akan tumbuh dengan baik. Begitulah semak belukar dan duri itu dilambangkan sebagai kekhawatiran dan godaan duniawi yang memang iman kita bisa tumbuh tetapi tidak baik. Dan tentu saja Tuhan tidak berkehendak, tidak berkenan akan hal tersebut. Dan yang terakhir tentu saja yang terbaik, benih yang terjatuh di tanah yang subur dan akan menghasilkan buah-buah yang sampai 100 kali lipat. Itu melambangkan hati kita yang menerima dengan iman, dan iman tersebut bertumbuh oleh firman sehingga kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Begitulah benih-benih yang terjatuh tersebut melambangkan bahwa sesungguhnya pada waktu itu tidak banyak orang yang mau menerima firman Tuhan dengan baik, dan hanya sebagian kecil. Itulah keprihatinan Yesus yang ingin menyadarkan umat pada waktu itu bahwa ini loh, kalian tidak terlalu menerima dan masih sedikit yang menerima keselamatan itu, padahal dengan jelas Allah mengundang kita di dalam Injil Lukas. Dan apa yang kita dapatkan dari
firman Tuhan tersebut adalah yang pertama, bahwa perumpamaan itu adalah cara Yesus untuk menyatakan kebenaran Allah. Dan dengan perumpamaan kita akan menggunakan iman untuk dapat menerimanya. Dan firman keselamatan itu tidak akan dapat diterima bila tidak ada iman yang mendasari dalam hati kita. Dan yang kedua adalah keprihatinan Yesus bahwa di antara banyak orang-orang termasuk yang menjadi pengikutnya, hanya sebagian kecil yang benar-benar menerima firman tersebut di dalam kehidupan mereka. Maka, apakah firman tersebut hanya berlaku pada waktu itu? Tidak. Tentu firman Tuhan berlaku bagi kehidupan kita pada saat ini. Pesan-pesan yang disampaikan di dalam firman tersebut adalah yang pertama, kita harus memiliki iman di dalam menerima firman sehingga kita bisa bertumbuh terus dan menjadi pelaku firman. Dan bila kita sudah menerima firman dan menjadi pelakunya, maka kita akan diselamatkan. Yang kedua, tentu saja kita harus bisa melawan godaan iblis di dalam kehidupan kita menerima firman Tuhan. Jangan sampai firman itu diambil oleh iblis, tetapi harus tetap ada di hati kita. Yang ketiga, selalu ada pencobaan di dalam kehidupan kita. Maka firman tersebutlah yang seharusnya tumbuh di dalam hati kita dan menguatkan kehidupan kita. Pencobaan atau batu-batu tersebut seharusnya tidak lebih kuat daripada akar iman yang kita miliki. Yang keempat, tentu bila iman kita sudah bertumbuh, biarlah dia bertumbuh secara murni. Jangan ada kekhawatiran akan hari esok dalam kehidupan kita, dan jangan ada hasrat atau keinginan untuk sesuatu yang memuaskan di dalam kehidupan duniawi kita, karena hal tersebut akan menghalangi pertumbuhan iman kita. Tentu kita akan tetap bisa saja beriman, tetapi belum tentu Tuhan akan berkenan atas iman yang kita miliki. Dan pada akhirnya apa? Seperti tumbuhan yang tumbuh di antara semak, tumbuh sih, tapi pada akhirnya ya, dia layu. Begitulah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi pendengar firman yang baik dan melakukannya di dalam kehidupan kita? Tentu saja firman ini hidup dari zaman ke zaman sampai pada saat ini. Bukan hidup untuk mereka saja pada waktu konteks penulisan Injil Lukas, tapi untuk kita juga dalam perkara yang kita hadapi pada saat ini, dalam pandemik ini. Jadi yang pertama kita dapat lakukan sebagai pendengar firman untuk menjadi pelaku firman yang baik adalah tentu kita harus memiliki iman di dalam diri kita. Kita harus beriman kepada Yesus Kristus bahwa Ia bisa menyelamatkan kita dari kesusahan pandemik yang terjadi di dalam kehidupan kita, dengan keyakinan yang kita miliki dan kesadaran di dalam diri kita sendiri. Kita bisa, kita optimis untuk melewati masa pandemik ini. Yang kedua, tentu kita harus semangat dan jangan sampai putus asa, Bapak Ibu Saudara. Memang sangat sulit kehidupan saat ini. Di jemaat kita saja banyak yang saya dengar teman-teman pemuda yang mengeluh bagaimana mereka di PHK atau usaha mereka tidak jalan, atau bahkan sudah ada beberapa saudara kita yang terjangkit COVID begitu saudara. Jangan putus asa untuk itu. Bila kita dirumahkan, kita harus tetap semangat dan memiliki cara-cara lain untuk berusaha. Bila kita tidak memiliki hasil yang sesuai, tetaplah kita melakukan pekerjaan kita, setidaknya untuk menyambung kehidupan kita. Dan bila kita terjangkit COVID, kita harus semangat untuk sembuh. Jangan merasa, aduh besok saya mati nih, besok saya nggak selamat. Tidak, karena kita punya Tuhan yang hebat.
Yang ketiga, bagaimana pendengar dan pelaku firman yang seharusnya pada saat ini adalah semakin kita di dalam pencobaan pada masa sulit ini, semakin kita dekat dengan Tuhan. Bila kita dirumahkan, kita bersama keluarga bisa bersekutu lebih dekat dengan Tuhan di dalam pembacaan firman dan perenungannya di dalam hidup kita. Bila kita masih mempunyai pekerjaan dan tidak mendatangkan untung, kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih punya penghasilan untuk menyambung kehidupan kita. Dan bila kita sudah terjangkit COVID, kita semakin dekat dengan Tuhan. Tentu kita berdoa dengan sangat serius kepada Tuhan, meminta dengannya bagaimana kita benar-benar dengan iman kita. Disitulah iman kita bertumbuh dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan penyertaan-Nya terhadap proses penyembuhan kita. Semakin kita menderita, disitulah iman kita akan bertumbuh dan kita akan dekat dengan Tuhan. Percayalah, pasti Tuhan menyelamatkan kita. Dan yang keempat, bagaimana kita menjadi pendengar dan pelaku firman dalam konteks saat ini adalah pada saat yang sulit seperti ini, kita harus lebih menerima keadaan. Jangan terlalu khawatir. Jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan kesehatan. Jangan khawatir akan makan apa besok. Dan jangan khawatir, apalagi sampai khawatir nggak berani berbagi nih sama saudara yang susah gara-gara kita sendiri merasa diri kita ini susah. Jangan sampai begitu, saudara. Kita punya Tuhan yang hebat. Pasti Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dan bila kita khawatir, kekhawatiran itu sendiri yang akan menghancurkan kita. Dan tentu untuk menghindari kerusakan akibat godaan duniawi, kita harus ikhlas berbagi. Bila ada saudara kita yang memerlukan, kita harus memberi tanpa harapan kembali yang lebih banyak dalam kehidupan kita. Dan kita harus ikhlas melayani. Bagaimana pelayanan itu bisa terjadi di lingkungan rumah kita terhadap tetangga kita. Bila ada tetangga kita yang terkena COVID, dengan mudah apa? Kita bisa saling memberi makanan karena mereka tidak bisa keluar, dan bisa membantu mereka belanja kebutuhan mereka. Itu adalah suatu pelayanan dan Tuhan melihat itu. Dan yang terbaik adalah kita setelah memiliki iman dan kesadaran menjadi pelaku firman Tuhan. Kita siap melakukan apapun untuk sesama kita, karena saat ini adalah kondisi yang sangat prihatin. Kita siap melayani saudara kita yang tidak bisa keluar rumah. Kita siap mendoakan saudara kita yang dalam kesusahan, dan kita siap membantu bila kita memiliki informasi seperti pekerjaan yang cocok dengan saudara kita. Dan bila kita yang bercukupan, kita memiliki hati untuk berbagi, kita bisa membuka ruang kerja bagi saudara kita. Bila kita menjadi pendengar dan kemudian menjadi pelaku firman dalam kehidupan yang sulit pada saat ini, percayalah Bapak Ibu, iman kita akan semakin terasah dan konsentrasi kita akan semakin tertuju kepada Tuhan. Karena masa sulit ini adalah menunjukkan kasih Tuhan juga kepada kita, bahwa ya ingin kita selamat, ingin kita sadar, dan ingin kita dekat dengannya. Maka sibukkanlah diri dengan menjadi pendengar firman dan pelakunya di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, saya akan mengatakan bahwa di Bali ini adalah menyama braya, yang merupakan pengertian dari pelaku firman yang sesungguhnya, bahwa kita masih bisa membangun persaudaraan dan juga relasi dengan sesama kita dalam keadaan duka. Kita bisa tetap menyama braya dengan teknologi yang ada. Ingatlah, walaupun kita tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, tetapi dengan teknologi, dengan WhatsApp, Zoom, dan apa segala macam, kita harus terus menyapa saudara kita, bertanya, peduli. Karena Tuhan juga peduli terhadap umatnya pada waktu itu, yang menyadarkan bahwa mereka belum menerima firman dan masih jauh dari keselamatan. Maka kita harus peduli pada saudara kita, kepada diri kita sendiri, bahwa
Kita sesungguhnya bisa selamat bila kita tuh saling membantu, kita berpegangan tangan di dalam Tuhan. Kita memiliki kesadaran dan kita membawanya keluar. Kesadaran di dalam iman itu adalah firman Tuhan yang tumbuh dalam kita dan berbuat bagi saudara kita yang berdampak kesusahan. Itu adalah buah-buah yang tumbuh 100 kali lipat di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hiduplah di dalam kesederhanaan yang penuh dengan rasa syukur, dan Tuhan akan menyelamatkan kita seperti Ia menyelamatkan umat-umatnya di waktu yang terdahulu. Karena keselamatan itu tidak pernah jauh, di mana kita selangkah bisa lewat dari perkara, itulah keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita.